Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Seperti biasa, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 3. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Simak cerita berikut. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah mendengarkan cerita yang sudah Ibu bacakan, sekarang lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Masih ingat tidak anak-anak Ibu bagaimana cara membuat kalimat efektif? Apabila sudah lupa, silahkan putar lagi video sebelumnya atau buka lagi buku temanya di rumah. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya apa adalah pertempuran Ambarawa antara pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu dan NICA. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya mengapa adalah sekutu mengingkari janjinya karena tidak hanya membebaskan pasukan Belanda, namun juga mempersenjatainya. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya siapa adalah pasukan sekutu, NICA, dan TKR Indonesia. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya di mana adalah di Ambarawa.
Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan adalah pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 1945. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya bagaimana adalah Kolonel Sudirman beserta pasukannya bertempur dengan taktik gelar supit urang yang mengurung musuh. Anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kita buat. Kemudian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, memukul mundur sekutu dari Ambarawa dengan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Jawabannya, upaya yang dilakukan pejuang Indonesia sangat hebat. Meski tentara sekutu memiliki senjata lebih canggih, pejuang Indonesia tetap berani melawan. Ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan? Jawabannya, sikap tentara Nica sangat tidak patut dicontoh. 4. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Jawabannya, taktik gelar supit urang sangatlah cerdas. Taktik ini mampu memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa. 5. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang telah berjuang di Ambarawa? Jawabannya, pantang menyerah, berani, mau bersatu, kerjasama yang kuat. 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Jawabannya, tidak memilih-milih teman, tetap bersatu meskipun banyak perbedaan, bekerja sama untuk menjaga kampung. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah.
Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir dalam mengusirnya. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Selain hewan hiena, hewan lainnya juga memiliki ciri khusus untuk beradaptasi untuk mempertahankan diri dari lingkungannya. Misalnya adaptasi dari gurun, kutub, dan banyak hal lagi untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Setelah ini, kita akan mempelajari penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, tetap tonton video ini sampai selesai. Penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungannya. Tujuan penyesuaian diri atau adaptasi pada hewan adalah yang pertama, mengatasi kondisi lingkungan tertentu, misalnya sangat dingin atau sangat panas. Kedua, melindungi diri dari pemangsa. Ketiga, mencari makan dan minum. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. 1. Unta hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Unta memiliki 2 lapis pada kelopak mata, berfungsi untuk menghalangi debu masuk ke mata. Yang kedua, telapak kaki yang lembut agar mudah berjalan di padang pasir. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat diubah menjadi energi dan air, sedangkan usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Kedua, beruang kutub hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Adaptasi dari beruang kutub, yang pertama, rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu atau pemangsa. Yang kedua, lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Ada yang tahu arti dari kamuflase? Kamuflase adalah tersamarnya seekor hewan karena warna atau bentuk tubuh sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Hewan berikutnya, kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Selanjutnya, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa di malam hari. Selanjutnya, paus dan lumba-lumba adalah mamalia laut. Jadi, bukan ikan ya. Kalau ikan bernapas dengan insang, kalau mamalia bernapas dengan paru-paru. Kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut untuk menghirup oksigen. Kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama ada cecak dan tokek. Cirinya, telapak kaki memiliki perekat sehingga dapat merayap di dinding. Yang kedua, autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Selanjutnya, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Istilahnya adalah mimikri. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan mangsa. Selanjutnya ada walang sangit. Walang sangit ini mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Walaupun pada duri landak tidak mengandung racun, tetapi musuh yang terkena duri landak ini akan terluka. Kalajengking
sengat beracun di ekornya untuk menyerang musuh. Kelabang, lebah, dan ular berbisa juga menggunakan zat racun untuk menyerang musuhnya. Cumi-cumi menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Ikan buntal menggembungkan tubuh dan memiliki duri beracun untuk melindungi diri dari musuhnya. Terenggiling dan kaki seribu atau luwing memiliki kulit yang keras dan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Belalang daun dan belalang sembah hinggap di dedaunan berwarna hijau atau kamuflase sehingga tersamarkan dan menyulitkan pemangsa untuk mengetahui keberadaan belalang. Siput, kura-kura, dan penyu memiliki cangkang yang keras dan kuat. Apabila mereka merasa terancam, mereka akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang yang keras dan kuat tersebut. Harimau, serigala, dan singa memiliki kuku dan gigi yang tajam. Gigi yang tajam digunakan untuk merobek-robek makanannya, sedangkan kuku yang tajam digunakan untuk menangkap pemangsanya. Sekarang tugas kamu, tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Apabila ada kesulitan, silahkan putar kembali video ini dan tulis jawabannya. Seperti contoh yang pertama, kamuflase, contoh hewannya adalah belalang. Sekarang sisanya kamu isi sendiri ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materinya, silahkan putar lagi video Ibu berikan. Apabila tidak mengerti, silahkan bertanya kepada kedua orang tua, kakak atau abangnya di rumah. Ibu sudahi.